nggih. Bi nggih. Niku huruf ya nggih. Titiknya tidak ditulis nggih. Dan sukunnya juga tidak ada nggih, tapi itu tetap dibaca panjang 2 harokat. Rabbi laghafu, dumah diikuti wawu, sukunnya juga tidak ditulis, tapi tetap dibaca panjang 2 harokat. Laghafurur rahim. Terasipun kula rumiyin. Wa hiya tajri, kurang titik niku nggih tajri. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Nggih, monggo. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Fi maujin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyar kam mangana. Ya bunayyar kam niku titike kurang nggih. Niku ya bunayyar kab nggih. Monggo saged diparingi titik niku. Kab mangana dibaca kam mangana nggih. Lajeng wonten niki nggih wanada nuhun, tanwin dumah bertemu hamzah wasal, maka suara tanwinnya berganti menjadi nun kasroh. Di Al-Quran Standar Indonesia niku lajeng diberi tanda nun kecil. Al-Quran Standar Arab nun kecil ini mboten ditulis, sehingga harus tahu kaidahnya. Kaidahnya yaitu setiap tanwin bertemu hamzah wasal, maka suara tanwinnya berganti menjadi nun kasroh. Berlaku untuk semua tanwin fathah, tanwin kasroh maupun tanwin dumah. Sehingga ini membacanya nuhunib. Mboten Nuhun ibnahu tapi Nuhun ibnahu nggih. Dari fi maujing mangke berhenti ya bunayyar kam mangana nggih. Monggo 1 2 3. Fi maujing kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyar kam mangana. Dari ya bunayyar nggih. Monggo langsung mawon 1 2 3. Ya bunayyar kam mangana wala takum mangal kafirin. Terus monggo. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal nggih. Terus monggo. Qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Terus wa hala bainahumal mauju fakana minal mu'raqin. Terus monggo. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama
dari waya. Waya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat ngalal judi wa qila dalil qaumi zalimin. Terus monggo. Wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Dari faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq. Dari wa inna wa'dakal haqq wa anta kamul hakimin. Terus monggo. Qala ya nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Sekali lagi. Qila ya nuhu bitta bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamim mimman ma'ak wa umamum sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna ngadzabun alim. Nggih, nyuwun ngapunten ada tanda baca ingkang mboten tertulis nggih. Margi niki kula kopi saking niki warisanipun Mbah Kyai Arsad niki terbitan tahun 71, Pak, sehingga sudah nganu nggih. Napa ada tanda baca ingkang kurang jelas nggih. Tapi insyaallah mudah-mudahan bermanfaat nggih. Tahsin sekedap nggih. Kalau wau kita sudah dapat pelajaran yaitu bacaan imalah nggih. Majroha dibaca majriha. Kemudian yang kedua irkam be mangana dibaca irkam mangana. Anak-anak ada yang tahu nih? Coba sing niki. Irkam be mangana dibaca irkam mangana bacaan napa niki, Mas? Ya. Ba sukun bertemu mim.
Yang belakang yang Mbak-mbak ada yang tahu? Ba sukun bertemu mim. Nggih. Idgham mutakor, ayo mutakorribain. Idgham mutakorribain. Nggih. Idgham dua huruf yang makharijul hurufnya berdekatan. Nggih. Membacanya ya bunayyar kam mangana. Nggih. Niki nek ujian taskhih biasa niki mas-mas besok nek ingin jadi pengajar TPQ ini biasa sering menjadi materi ujian. Termasuk tadi yang nun ngiwat itu nggih. Nun ngiwat nggih, kaidahnya setiap tanwin bertemu hamzah wasal maka suara tanwinnya berganti menjadi nun kasroh. Membacanya tidak nukhun ibnahu tapi nukhuni nahu. Di Al-Quran standar Indonesia diberi tanda nun kecil agar membacanya tidak keliru. Kemudian kaitannya dengan makharijul huruf huruf ghain huruf ghain sifat hurufnya sifatul hurufnya isti'la. Isti'la bentuk mulut bundar, suara yang keluar o. Isti'la. Di sini tadi ada bertemu beberapa huruf ghain. Wa kana minal mughraqin. Di ayat yang ke-43 huruf ghain. Latihan makharijul huruf niku caranya nanti di akhir itu hurufnya itu disukunkan. Contoh huruf ghain, latihan makharijul hurufnya seperti ini. Gho, ri, ru, au. Gho, ri, ru, au. Ketika di kasrah niku bentuk mulut bundar dulu baru mboten langsung ri tapi ri. Jika di fathah mau mboten maghr tapi mau, karena sifatul hurufnya isti'la, bentuk mulut bundar, suara yang keluar o. Gho, ri, ru, au. Ditahan ampun ngantos agh. Au. Ghairil mau mboten magh. Ditahan. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Nggih. Mangke saged njenengan latihan ngaten iki di depan cermin. Jajal wis. Nggih, mboten napa-napa nggih. Riyen kula ngaos kali almarhum Pak Imam Bukhari ngenekken latihan ngaten niku nggih. Langkung utami nek latihan niku di depan guru sehingga ada bentuk mulut yang belum sesuai niku bisa dibetulkan. Nggih, mecucu niku Mas ngaten. Gho, ri, ru, au. Au. Nggih. Sampun nggih, benjang makharijul huruf saged napa perdalam caranipun ngaten nggih. Huruf yang gho, ri, ru, au. Mangke nggih berlaku untuk semua huruf a, i, u, a, ba, bi, bu, ab. Mangke nek sing kol-kolah nggih bali. Tati, tu, at, nggih. At, sa, si, su, as, nggih. Sing rada angel niku huruf sa niku nggih. Cok keliru dengan huruf sin nggih. Sa niku caranipun ngucapaken ngaten. Nek niki ibaratipun gigi atas, terus niki lidah, niku lidah dipun tempelaken riyen. Baru udara ditekan ke depan.
niku mangke menjadi huruf sa nggih. Tapi nek niki mboten ditata riyin mangke berubah menjadi huruf sin nggih. Niki gigi atas, niki lidah, niki tempel kiriin pucuk lidah. Nggih. Sa. Sa si su as. As. Ngaten nggih? Nggih kita tingali napa ayat ingkang kala wau kita waos sareng-sareng nggih. Mboten kula aturaken terjemahan secara lengkap, tapi kula aturaken pelajaran yang bisa diambil dari tadarus kita pada pagi hari ini nggih. Ada 6 hal nggih. Pelajaran yang bisa kita ambil dari tadarus kita pada pagi hari ini. 1 di ayat yang ke-41 nggih. Pelajarannya adalah bacalah basmalah sebelum memulai pekerjaan. Nggih. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya, nyamnya perahu niki nggih, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Bacalah basmalah. Anak-anak nek mau makan bacane napa Mas? Bismillah. Samillah. Nggih. Samillah, sebutlah nama Allah. Bismillah. Nggih. Minimalnya bismillah, lengkapnya bismillahirrahmanirrahim ya. Ampun mergo selak ngeluh lang. Dasundi nek seperti itu lali. Anak-anak nek lali selak ngelih bali sekolah selak ngelih. Langsung buka tutup saju ya. Jika lupa maka bismillahi awwaluhu wa akhiruhu nggih. Masyaallah nggih. Subhanallah. Selak ngelih nganti lali baca basmalah. Pelajaran yang kedua, jika kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka seseorang itu bisa mendapatkan musibah atau celaka. Kita ini tidak mendapatkan musibah atau celaka ini semata-mata karena rahmat Allah. Nggih. Semata-mata karena rahmat Allah. Usaha ini hanya sekedar ikhtiar. Nggih. Contoh kita berkendaraan pakai helm. Nggih. Yang wis nggo helm mesti selamat belum tentu. Nggih. Jika Allah menghendaki musibah saged kemawon. Nggih. Wonten napa numpak kendaraan mboten nggih helm terus kemudian jatuh, nggih, kemudian terbentur aspal, nggih, kemudian mengalami gegar otak, nggih. Nah, itu karena memang takdir Allah seperti itu. Meskipun pakai helm, nggih, saged kemawon, nggih, kita menika mengalami musibah, nggih. Maka kita ini nggih, mendapatkan keselamatan ini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga, musibah ini karena takdir dari Allah. Allah sudah menetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia seisinya. Maka berakhirnya musibah juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek di ayat niki kan Allah terus kemudian berfirman, wahai langit tahanlah air, wahai bumi seraplah air, sehingga terus kemudian banjir selesai. Nek Allah mboten menghendaki seperti itu nggih, banjir bisa berlarut-larut. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil, hakikat keluarga kita adalah jika sama-sama solih. Hakikat keluarga kita adalah jika sama-sama solih. Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah itu adalah anakku, maka jawaban Allah napa nggih? Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu sing mboten saleh itu hakikatnya bukan keluargamu.
Innahu ngamalun ghairu sholih, karena dia amalnya tidak sholih. Wonten ing tafsir nggih, anaknya Nabi Nuh sing mboten saleh niki Kon'an nggih. Bahasa Indonesia menjadi Kan'an nggih. Kon'an. Bahasa Indonesia menjadi Kan'an. Anaknya Nabi Nuh sebetulnya tidak hanya itu nggih. Nggih. Selain yang Kan'an itu yang soleh, yaitu namanya Sam, Ham dan Yafid nggih. Itu anaknya Nabi Nuh yang solih. Nah, sing boten soleh niku sing Kan'an itu. Ah niku sing boten nderek numpak perahu lan sing Kan'an niku. Nggih, ketika dipanggil, "Wahai anakku, naiklah ke dalam perahu." Nggih. Tidak, saya akan naik ke gunung yang tinggi yang akan menyelamatkan dari banjir. Pada hari ini tidak akan selamat kecuali orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Meskipun berdiri di puncak gunung yang tinggi, wong airnya itu lebih tinggi daripada gunung toh. Nanti kan perahunya Nabi Nuh itu terdampar di bukit Judi. Berarti airnya itu melebihi gunung. Yang kelima, tidak boleh mendoakan untuk orang yang tidak beriman meskipun itu keluarganya sendiri, memintakan ampunan nggih. Memintakan ampunan untuk orang yang tidak beriman niku Allah melarang meskipun itu keluarganya sendiri. Nabi Nuh setelah kemudian diperingatkan, "Wahai Nuh, itu bukan keluargamu karena dia amalnya tidak soleh." Maka Nuh kemudian pun tidak mendoakan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga Nuh kemudian terus berhenti. Pelajaran yang keenam, keselamatan dunia dan akhirat bagi orang yang beriman kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Itu jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Mantep. Mungkin itu kita selalu berada di jalan itu, selalu beriman kepada Allah dan selalu mengikuti Rasulullah. Iman kadang-kadang tambah, kadang-kadang berkurang. Bagaimana jika iman kita niku berkurang? Manusiawi, kadang-kadang kita menikah ada tumbuh rasa malas beribadah. Bagaimana caranya? Ketika kita ada rasa malas beribadah, maka segera ingat sunnah Rasulullah. Insya Allah itu akan memotivasi semangat kita beribadah. Ketika kita malas beribadah, maka ingatlah sunnah Rasulullah, maka akan memotivasi kita untuk semangat dalam beribadah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya lanjutkan ke materi yang di sebaliknya, barangkali ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan tahsin atau mungkin kaitannya dengan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dari materi tahsin yang surat Hud ayat yang ke-41 sampai 48. Monggo barangkali ada. Oh, monggo Pak. Iya. Bagaimana kaidah niki? Maka sebaiknya dipakai juga, Pak. Contoh nun kecil niku kan banyak di doa sesudah adzan,
Nggih. Doa sudah adzan apa niku nggih? Nggih ta? Muhammadinil nggih ta? Nggih. Nggih, nggih Pak. Nggih. Nggih dipakai juga niku nun kecil meskipun itu bukan ayat Al-Qur'an. Nggih. Kaidah ini terpakai juga. Nun sukun bertemu hamzah wasal, suara tanwinnya berganti menjadi nun kasroh. Allahumma rabb hadhihi da'watid tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil ladzi kenapa? Rokok suben. Nggih. Kok niku nggih? Ngaten Pak. Nggih. Terpakai juga nggih. Nun kecil niku nggih, nun ngiwat nggih. Ada barangkali yang lain sebelum kita lanjutkan atau kita lanjutkan dulu nanti tanya jawabnya belakang nggih. Nggih. Di halaman sebaliknya fikih bencana nggih. Niki mohon maaf ada yang kelewatan mboten kopi niki nggih mangke di poin ibadah dalam keadaan bencana nggih. Nanti tak sampaikan bisa dicatat nggih. Fikih kebencanaan niki tak ringkeskan dari pimpinan pusat Muhammadiyah warna panjang sekali Pak sehingga saya ambil ringkasannya saja yang saya anggap penting untuk kita ketahui. Satu hikmah dan nilai dalam fikih kebencanaan. Hikmah tauhid atau ketuhanan. Semua peristiwa berasal dari kehendak Allah, dari takdir Allah. Namun manusia tetap wajib berusaha. Kaitanipun kalau wau nggih napa pilih kita menika selamat atau mungkin mendapatkan bencana atau kecelakaan itu semuanya tidak lepas dari takdir Allah, tapi kita harus berusaha nggih ngagem helm nggih pokokipun kelengkapan keselamatan berkendara nggih kita patuhi. Atau mungkin bencana contohipun nggih banjir nggih. Banjir niku kan disebabkan karena napa penggundulan hutan nggih. Nah, untuk antisipasi agar tidak terjadi banjir maka diadakan reboisasi, itu namanya usaha. Mboten terus kemudian nek arek banjir mbok arek hutane iki anu niku ya tetep banjir, tidak seperti itu nggih. Maka manusia tetap wajib berusaha. Yang B, keadilan dan kemanusiaan. Korban bencana memiliki hak untuk ditolong tanpa memandang agama, suku atau golongan. Kene wonten tiyang ingkang nampi musibah nggih mboten sah. Ki wong Islam wong mboten. Kecelakaan teng dalan nggih langsung nggih kita darurat ditolong. Atau mungkin kita laki-laki yang mengalami musibah niku ibu-ibu, bagaimana hukumnya? Boleh dalam keadaan darurat kita menyentuh yang bukan muhrim niku boleh nggih. Mosok yuk dinengke wae mboten ditulungi ya engko bukan muhrim, tidak seperti itu nggih. Berhak untuk ditolong tanpa memandang agama, suku atau golongan. Yang tidak boleh ketika kita ada berita bencana terus kita niku mengkomentari bahwa itu azab dari Allah, ya member wong-wong kono kae do ora ibadah niku mboten bareng, karena itu musibah, siapapun bisa kena. Kita yang beriman pun bisa kena musibah atau bencana. Jika komentar seperti itu didengar oleh mereka sakit hati. Lah ucapan seperti itu yang harus kita jaga. Minimal kita ikut prihatin dengan adanya bencana. Syukur kita bisa membantu, baik dengan harta benda atau mungkin dengan tenaga, ikut menjadi relawan. Tapi minimal kita mendoakan atau kita tidak berkomentar dengan komentar yang mungkin bisa menyakitkan hati mereka, Pak. Kita tidak boleh menyatakan bencana itu azab dari Allah. Nah, itu yang harus kita jaga. C. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bencana menjadi peringatan agar manusia memperbaiki moral dan perilaku sosial.
agar kita memperbaiki diri, atau mungkin ini teguran dari Allah karena kita banyak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang D, solidaritas dan gotong royong. Islam menekankan pentingnya tolong menolong dalam kebaikan termasuk dalam situasi bencana. Ayatipun Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua ini di bagian akhir niku, ta'awanu ngalal birri wa taqwa wala ta'awanu ngalal ismi wal udwan. Tolong menolonglah ngalal birri wa taqwa di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu ngalal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. 2. Tanggung jawab manusia terhadap bencana. Mitigasi atau pencegahan, meningkatkan kesadaran risiko, membangun sistem peringatan dini dan memperhatikan tata ruang. Saged nggih niki mangke kita aplikasikan nggih nek sakniki mungkin karena teknologi canggih pun mboten kados rumiyin nggih. Nek rumiyin kula tasih kemutan, Pak. Nek wonten gerdu kamling nika sak wonten napa? Pendongan sing teng mriku nonton tandane nek aman niku napa Pak Riyanto naminipun Dara Muluk. Lajeng nek banjir niku napa telu-telu napa pinten nganten lajeng nek kebakaran. Nah niku kan termasuk sistem peringatan dini napa metode ingkang rumiyin ngene. Sakniki mungkin nggih saged teng grup niki napa nek wonten musibah niku langsung di-share teng grup nggih saged. Wonten musibah banjir ngaten. Nah, sehingga antisipasi ngaten nggih. Memperhatikan tata ruang nggih. Hutan sebagai daerah tangkapan air nggih seharusnya tidak dirusak sehingga tidak menimbulkan banjir. Namun kadang-kadang kita ini napa ambil jalan pintas sehingga butuh wit-witane dikethoki langsung mboten pun tanduri malih. Lah niku cara-cara ingkang mboten napa bijak nggih. Boleh kita mengambil kekayaan hutan niku tapi nggih dipun tanduri malih. B. Tanggap darurat, membantu penyelamatan jiwa dan memberikan bantuan kemanusiaan. Gini ku, jika ada yang harus ditolong, maka kita mboten perlu memperhatikan agamane napa. Pokoknya langsung dipun selamataken. Dan memberikan bantuan kemanusiaan. Niki kula kemutan Pak Rien tahun 2010 napa nggih ingkang wonten gempa Bantul nggih. Nggih kula cerita sekedhik niki alhamdulillah kampung ngen kula niku di hari ketiga napa keempat niku tergerak untuk ikut membantu wonten ing Bantul. Rumiyin niku teng daerah Jetis Pak. Nggih. Jetis. Nggih. Niku ingkang kagungan dalem niku cerita Pak. Nggih. Niku kan pagi nggih, pagi. Terus ndalunipun menika udan deres, Pak. Nggih. Ki ambekipun niku cerita, kula niku ndalu pun mboten wantun mlebet griya. Rumahe niku dereng ambroso tapi temboke sampun retak-retak. Dan wekdal semanten niku bantuan terpal dereng dugi. Nggih. Semuanya mboten wani mlebet griya. Nggih. Beliau niku namung ngiyup teng ngisor wit gedang, Mbak. Nggih. Terus pundi prihatosipun nggih. Sehingga leres niku PP niku kita diawisi ngendikaken nek niku kena azab nggih. Wis rasane ngaten gek dikandhake ya memper sira kena azab. Kan niku menyakitkan hati, nggih. Niku namung sami ngiyup teng ngisor wit gedang. Udane deres kados pundi? Nggih. Mesakaken sanget nggih. Alhamdulillah kampung ngen kula bisa ikut membantu meringankan. Tapi nek ngen kula rimene kula mbantu niku malah ngrubuhke omah niku Pak.
Nggih, kersanipun yo mangke saged dipun dandosi nggih. Amargi pun boten wantun niku dan mriku niku pun boten kepikir niku badhe resik-resik. Niku boten kepikir nek boten dibantu kali tenaga dari luar nggih. Niku termasuk tanggap darurat. C. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Memulihkan kondisi fisik, sosial dan spiritual pasca bencana. Ini penting nggih. Banyak dari napa nggih misionaris ingkang justru masuk ketika ada bencana ngaten iki Pak nggih. Mereka terus kemudian dengan sigap membantu tapi ada niat nih bar niku sesuk melu kesana. Niki PP Muhammadiyah niki ketika ada bencana maka sudah memikirkan hal seperti ini agar saudara-saudara kita yang muslim ini tidak menjadi target napa nggih dakwah mereka ngoten nggih. Semua ini merupakan bentuk ibadah sosial dan implementasi amal sholih. Nggih minimalipun nek mboten saged bantu tenaga harta benda nggih doa nggih. Mugi-mugi sedherek kita ingkang nampi musibah menika diberi sabar, tawakal, tetap dalam iman dan Islam. Musibah tidak menyebabkan mereka menjadi murtad atau dimurtadkan. Nggih. 3. Prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Fikih kebencanaan menegaskan bahwa bantuan terhadap korban bukan sekedar amal sosial, melainkan kewajiban kemanusiaan dan keagamaan. Korban bencana memiliki hak atas 1. Perlindungan dan penyelamatan. Mereka mendapatkan hak Pak untuk dilindungi dan dipun paringi bantuan yang menyelamatkan. Bantuan dasar berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan layanan kesehatan. Muhammadiyah sudah punya MDMC, insyaallah. Terus panjenengan ingkang kagungan harta yang berlebih bisa disalurkan lewat layusmu. Salah satu pos wonten ingkang layusmu niku mangke saged untuk bantuan tanggap darurat lewat MDMC. Kemudian C. Rehabilitasi fisik dan psikis. Dan yang keempat niki nun sewu ingkang boten kekopi nggih kula aturaken saged dipun serat. Ibadah dalam kondisi bencana nggih. Sekedap. Poin yang keempat bisa dicatat, ibadah dalam kondisi bencana. Okay. Fikih kebencanaan memberikan panduan praktis dalam melaksanakan ibadah saat bencana. Meskipun bencana tetap kita sholat, mboten langsung, mboten sholat. Okay. 1. Sholat boleh dijamak atau dikosor bila kondisi darurat. Okay. Atau rumiyin Pak Nif kan nanti atas pertanyaan Pak Tanto bagaimana ngeten boleh sambil lari-lari Allahu Akbar sambil melaporkan diri jika datang waktu sholat seperti itu Pak. Niat sholat Allahu Akbar sambil lari-lari. Okay. Karena menyelamatkan diri sudah datang waktu sholat. Insya Allah kok kita pas seperti itu terus kemudian dapat musibah meninggal dunia kita husnul khotimah. Sambil lari-lari, yang penting niatnya sholat. Berapa rakaatnya sedapatnya. Nek mboten klendur min jawaban Pak Nif kan seperti itu. Atau Pak Tanto nggih, jawaban Pak Tanto. Sholat dalam kondisi takut, khauf, darurat niku nggih. Boleh dijamak atau dikosor bila kondisi darurat. Kosor niki kan jika safar nggih, tapi karena ini darurat boleh.
Dua, tayamum diperbolehkan jika tidak ada air atau ada air tapi kondisi membahayakan. Kondisi membahayakan. Contoh nek sakniki ingkang ada musibah kan Semeru nggih. Semeru ingkang erupsi. Niku kan airnya berbahaya nggih. Airnya keruh atau mungkin mengandung zat yang berbahaya, maka boleh tayamum. Bagaimana jika kita dalam kondisi junub, Pak? Kemudian tidak ada air atau air yang kita gunakan pun tidak tidak bisa digunakan karena berbahaya niku. Maka junub seperti itu boleh diganti dengan tayamum, Pak. Tidak harus dengan mandi. Junub kan harusnya mandi, mandi besar. Karena dalam keadaan darurat tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Tayamum pun kados pundi seperti tayamum pengganti wudu. Mboten terus kemudian guling kados wonten ing hadis dipun ngendikaken nika, ada sahabat sing junub, dia tidak mendapati air kemudian guling. Layaknya gulingnya hewan. Rasulullah dilapuri ngaten niku ngujeng nggih mesem. Tidak seperti itu. Tayamum itu ya seperti kamu tayamum pengganti wudu meskipun kamu junub. Mboten lajeng guling. Tiga, puasa boleh ditinggalkan sementara jika membahayakan kondisi tubuh. Dilala adanya bencana, terjadi bencana niki di bulan Ramadan, maka sementara boleh kita tidak berpuasa dulu jika membahayakan tubuh. Kemudian yang keempat, pengurusan jenazah disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi lapangan. Tidak mendapati mori atau kain putih, maka mengkafaninya dengan jarik pun boleh atau dengan kain seadanya karena darurat. Intinya prinsip kemudahan dan menghilangkan kesulitan menjadi dasar dalam ibadah di tengah bencana, sehingga kita dimudahkan. Ada 4 poin tadi kaitannya dengan ibadah di tengah bencana. 1, sholat boleh dijamak dan diqashar. 2, boleh tayamum jika tidak mendapatkan air atau air tidak aman untuk digunakan wudhu. Puasa boleh ditinggalkan sementara jika membahayakan kondisi tubuh. 4, pengurusan jenazah disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi lapangan. Mekaten kajian pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di paling bawah ini keutamaan majelis ilmu, ini sebagai motivasi kita saja. Ada 9, monggo nanti di rumah dibaca-baca agar kita senantiasa bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu. Keutamanya sangat luar biasa. Poin yang terakhir, insya Allah ketika kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, kita akan dimudahkan masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada majelis ini besok bisa bersama-sama bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masuk surga dulu, mungkin bisa ingat kemudian nek ngaji cok jejer kali Pak Hamid. Pak Hamid kok dereng ketinggal, ya Allah dulu saya di dunia punya teman ngaji, Pak Hamid, Pak Rianto. Mudah-mudahan segera dimudahkan masuk ke surga, insya Allah. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, ini ada amanah pengumuman atau undangan dari PCM Kaligesing, Pak. Insya Allah nanti jam 8 sampai jam 9 di Panti Asuhan Kaligesing. Ini pengajian yang perdana Ahad pagi. Insya Allah akan diadakan pengajian Ahad pagi, pemateri Ustadz Nasruddin. Monggo Bapak Ibu yang ada waktu bisa ikut menguatkan. Ini judulnya memang menguatkan karena Kaligesing
perlu support jamaah dari kita cabang yang terdekat nggih. Lokasi di panti asuhan Kaligesing ngene panjenengan tindak. Ini insya Allah masih datar Pak, belum yang nanjak nggih. Tepatnya di desa Kaliharjo nggih. Kaliharjo nggih. Sebelakang Balai Desa Kaliharjo nggih. Belum begitu jauh lah nggih. Dan dereng tanjakan yang ekstrim nggih. Mekaten masih ada waktu sedikit 5 menit atau berapa menit, barangkali ada yang ingin bertanya atau nggih, monggo Pak nggih. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Takung, sudah takung, apa boleh takung dengan wanita juga memandikan takung. Nggih. Kemudian yang kedua masalah orang yang katanya menghormati waktu jenazah. Terus ndi? Waktu memandikan jenazah menghormatinya dengan melihat. Diri melihat itu bagaimana? Nggih. Itu kan sudah jenazah atau mati. Nggih. Dua niku nggih. Enten Pak Tanto nggih. Yang pertama, bagaimana memandikan jenazah nggih. Rasulullah niku nate ngendika, jika aku mandi dulu, jika engkau meninggal dulu wahai Aisyah, saya akan memandikan. Maka prinsipnya boleh memandikan niku misalipun seorang wanita dimandikan laki-laki yaitu oleh suaminya atau mungkin mahramnya Pak, mungkin boleh. Nggih. Jika itu tidak ada, maka laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan, sehingga diutamakan keluarga dulu. Jika keluarga seperti itu nggih, ketentuannya nggih. Dasar hadisnya itu, wahai Aisyah, jika engkau meninggal dulu maka saya akan memandikan nggih. Maka boleh seperti itu Pak nggih. Sehingga ini memang penting nggih, kaitannya dengan ngrukti jenazah ini memang sebaiknya kita semuanya faham dan bisa, mboten mengandalkan Pak kaum nun sewu nek di kampung, sehingga nanti ketika ada keluarga dari kita yang meninggal ini kita sudah tahu caranya nggih, memandikan jenazah nggih. Mungkin kadang-kadang napa nggih kita niki sok ketika ada jenazah niku wedi nggih, padahal kita besok nggih badhe meninggal nggih. Latihane niku ngaten niku Pak nggih. Kula niku riyen nggih wedi nek wonten jenazah ngaten niku, tapi karena terus kemudian agak terbiasa sehingga kada mendekat jenazah niku pun mboten wedi lah nggih. Utawi sing penting malih ketika memandikan jenazah niku kita bisa menjaga aib Pak nggih, menjaga aib. Sehingga diutamakan keluarga niku jika ada aib niku tidak diketahui orang lain nggih. Lah agar aib ini tidak diketahui orang lain atau orang yang memandikan jenazah, maka harus bisa menjaga aib nggih, mboten malah ngandak-ngandake. Agar aib bisa terjaga, maka sebaiknya ketika memandikan jenazah niku di tempat yang tertutup nggih. Mboten dengan alasan menghormati terus nonton ngaten niku. Itu bisa disikapi dengan teknik Pak, dengan teknis nanti nggih. Ngen kula niku riyen niku nek memandikan jenazah niku leh ngaling-alingi namung nganggo jarik sing do dicekeli nika Pak. Nggih. Tau ngaten niki nggih. Nun sewu kula tak ngaten nggih. Jarik niki Pak. Dicekeli ngaten niki. Awale nggih nunggu ngaten kan mboten weruh nggih. Asose pegel-pegel ngaten. Penonton niku malah Pak. Lajeng kula sakniki pertama niku kula sikapi kula damel yang 1 2 3 4 niki wonten candelane ngaten dengan kain candel-candelke mboten dadak nyekeli. Sing tenaga nyekeli niki bisa ngemek liyane. Kadosipun
RW 5 RT 2 sampun Pak seperti itu Pak, sudah komplit. Monggo mangke nek RT jenengan dereng gadah mangke saged pinjam RT 2 niku atau nggih dipun usahakan niku nggih. Nek di lingkungan jenengan masih terjadi seperti ini nggih. Memang kita harus banyak napa nggih melihat apa yang terjadi di masyarakat, terus kemudian kita mengambil inisiatif bagaimana agar itu tidak terjadi nggih. Monggo niku peran aktif kita di masyarakat saged nggih. Meskipun itu dengan alasan menghormati, nek terus kemudian itu melihat aib orang yang dimandikan niku nggih ndak mboten sae niku Pak nggih, dengan alasan menghormati. Maka diusahakan yang mandikan niku adalah keluarga dulu. Nek mboten nonton baru laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Pun seperti itu ketika memandikan ampun dengan telanjang bulat. Nggih. Ditutup dengan kain napa? Nek cara wong desa niku nggih telesan, Pak. Nggih, atau basan. Nggih. Auratipun ditutup. Das pundi? Ah mangke nek ngosoki nggih dirogoh niku nggih. Nek jarik napa kan niku ketika diguyur ain kan basahnya tetap bisa sampai ke dalam. Tapi mangke lih ngosoki niku kan dirogoh ngaten. Sehingga tidak telanjang bulat. Nah, niku salah satu antisipasi agar aib tidak tersebar. Nggih. Nun sewu nek namung nggih godhong niku kira ngono Pak, kurang bagus. Nggih. Sak wonten sing namung dipencelaske godhong gedang ya pucuke ngaten. Kirang bagus niku malah ribet niku nek mandikan jenazah nggih. Ngaten nggih sampun jam 7 langkung. Nggih mboten napa-napa. Nggih. Nggih antisipasi barangkali ada yang berpendapat kowe wis suci diangkat laki-laki terus kemudian batal. Kan carane niku di anu Pak, kain Pak. Tangannya tidak menyentuh langsung. Nggih. Tangannya tidak menyentuh langsung sehingga nggih boleh niku. Nggih. Yang mengangkat laki-laki padahal jenazahnya perempuan. Boleh. Cekap ngaten nggih sampun jam 7 langkung. So kalepatan papunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan tentang fikih bencana nggih, fikih bencana, bahwa kita sebagai seorang muslim tidak diperkenankan untuk menghukumi mereka yang terkena musibah. Tapi sikap kita bagaimana membantu mereka. Salah satunya dengan doa atau apa yang bisa kita usahakan. Maka lewat lazismu pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo menggalang dana untuk kemudian membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ada di Sumeru, kemudian ada di Banjarnegara, kemudian ada yang di Cilacap. Jadi beberapa meninggal, kemudian ada beberapa yang sampai hari ini masih di pengungsian, dan juga ada yang masih dicari, belum ketemu begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada kelebihan harta, monggo untuk bisa disalurkan lewat lazismu PCM Purworejo atau lewat kantor panti bisa, nanti dititipkan, nanti akan kami salurkan ke lazismu daerah, dan nanti akan disalurkan ke lazismu tempat di mana bencana itu terjadi begitu. Keikhlasan Bapak Ibu dalam memberikan bantuan semoga menjadi amal jariah kita semuanya, dan semoga Allah selamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, terima kasih.
Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Sofyan Badarudin atas penyampaian tausiahnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah darinya dan mengamalkannya. Kami sampaikan jumlah infak pada kajian Ahad pagi tanggal 23 November 2025 jumlah Rp255.000. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, semoga bisa menjadi amal jariah untuk jamaah sekalian. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup kajian Ahad pagi ini dengan bacaan basmalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.